Baik, Ibu Nunung, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk praktek mengajar dengan saya sebagai supervisor nantinya. Sama-sama Pak Aap. Biasanya saya yang disupervisi atau jenengan supervisornya, sekarang saya supervisornya untuk belajar lebih jauh dalam program pendidikan guru penggerak ini, Ibu. Baik, Ibu, boleh saya tanyakan untuk tujuan pembelajarannya? Nah, alhamdulillah Pak Aap, terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi modelnya. Materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas itu kebetulan tentang klasifikasi tumbuhan. Jadi tujuan pembelajarannya di situ adalah siswa dapat melakukan pengamatan tentang indong tumbuhan. Baik. Untuk mata pelajarannya IPA ya Ibu, IPA, ya. Bapak. Sama-sama rekan IPA di sini, Bapak Ibu. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, Ibu? Kebetulan untuk pembelajaran nanti itu area pengembangannya saya akan mengembangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Siap, itu pembelajaran keren itu, Bu. Nanti saya juga sambil lalu bisa belajar poin-poin mana saja yang kemarin saya terapkan. Mungkin di Ibu nanti ada yang bisa saya petik gitu, dan itu saya yakin pasti ada, karena Ibu lebih berpengalaman dengan saya. Berbagi pengalaman itu Pak Aap. Ya, baik, yang terakhir ini Bu, strategi yang dipersiapkan apa saja Ibu? Strategi yang saya persiapkan untuk sementara Pak Aap ya, saya mengambil konten yang ada dulu. Maaf ya, sementara saya pakai kontennya Pak Aap. Tidak apa-apa Pak ya. Malah saya seneng. Alhamdulillah, karena saya lihat tuh kok bagus, jadi akhirnya saya tertarik. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa membuat konten saya sendiri. Amin, Pak. amin. Doakan saja Pak. Amin, ya. Amin. Nanti saya bantu kita kolaborasi. Terima kasih Pak. Tapi masalah penekanan tentang bagus tadi itu jujur apa enggak ya? Jujur Pak, saya sering bekerja sama dengan Pak Aap, jadi saya sudah paham dengan karakternya Pak Aap itu dengan seperti ketipuan apa. Saya ya, kadang ya tipunya itu yang sering terjadi Pak. Baik, saya ulangi strateginya. Pakai konten yang ada, kemudian Ibu nanti pembelajarannya berdiferensiasi. Nanti Ibu berarti langsung kita ke kelas ya Ibu ya? Iya Pak. Ya. Baik, sudah lengkap semua ya Bu? Alhamdulillah sudah, saya persiapkan semua Pak. Baik, kalau seperti itu Ibu, kita langsung ke kelas saja. Iya Pak, kelas 7D Pak, yang paling pojok Pak. Kasihan anak-anak kayaknya menanti. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama mari. Pak. Iya, mari. Salaman dulu. Beberapa menit kemudian. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa istimewa. Alhamdulillah, kalian masih dalam keadaan sehat pada hari ini sehingga kalian bisa bisa mengikuti pelajaran IPA hari ini. Ya. Kemudian buat absen dulu, sepertinya ada kursi yang masih kosong. Ada yang tidak masuk. Kayaknya kalau dari tempat duduknya itu ada Akbar sama Dava. Benar nggak yang nggak masuk Akbar sama Dava? Ada keterangan? Ada. Berarti penyakitnya mulai kambuh. Penyakit apa, masih ingat? 3M. Apa itu 3M? Mokok. Semoga kalian yang masuk hari ini tidak tertular oleh penyakit 3M. Nah, pada pertemuan kali ini materi kita yang akan dibahas adalah mengenai perbedaan. Kalian sudah belajar klasifikasi tumbuhan kan? Ya. Klasifikasi tumbuhan nanti itu ada beberapa kelompok. Ya, ada di antaranya ada mengenai tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, dan ada tumbuhan berbiji. Nah, pada hari ini kalian akan membedakan 3 kelompok ini tentang tumbuhan lumut, seperti apa tumbuhan lumut, kemudian tentang tumbuhan paku, dan yang ketiga nanti
tumbuhan berbiji. Nanti tumbuhan biji ini dikelompokkan lagi. Oke, waktu SD kalian ini sudah pernah belajar, pernah dengar kata dikotil, monokotil? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai 3 kelompok ini. Ya. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok tadi ada audio, nanti kemudian ada yang kinestetik, ya, mengamati secara langsung, dan yang satunya lagi nanti bisa mengenai tulisan. Kemudian, nah Ibu minta sekarang silakan kalian membentuk kelompoknya sesuai dengan yang Ibu sebutkan tadi. Yuk, kumpul dibuat. Oke anak-anak, karena kalian sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya, maka ada tugas yang harus kalian kerjakan sesuai dengan tipe model belajar kalian. Jadi nanti ada yang pengamatan secara langsung, ada yang melalui tulisan nanti di blog, dan ada yang mengamati dari video YouTube, ya. Nah, ini dibagikan dulu untuk LKS-nya, bisa diamati, ya. Oke, kalian lihat secara audio. Jadi ya, setelah mengamati ini nanti apa yang disampaikan di sini LKS ini nanti dikerjakan, didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Lumut Bryophyta Diperhatikan. dipublikasikan oleh Abdullah Aum. Pengertian: tumbuhan lumut dalam bahasa ilmiah disebut Bryophyta, merupakan tumbuhan peralihan antara Talophyta. Belum dapat dibedakan antara batang, daun, dan akarnya. Berikutnya tentang spermatofita. Perhatikan ya. Tanaman berbiji Spermatophyta dipublikasikan oleh Abdullah Aum. Pengertian tumbuhan berbiji: tumbuhan berbiji atau spermatophyta merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri khas, yaitu dengan adanya suatu organ yang berupa biji. Sambil Merupakan bagian yang berasal ditulis dari apa yang biji dan kalian di dalamnya lakukan tadi, terkandung sehingga calon kalian individu baru, bisa membantu yaitu dalam lembaga. menjawab Lembaga LKS-nya. akan berlangsung sesudah terjadi penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Struktur tanaman spermatophyta. Akar. Akar pada Nah, tumbuhan. yang terakhir mengenai tumbuhan paku. Tumbuhan paku, Pteridophyta, dipublikasikan oleh Abdullah Aum. Tumbuhan paku, Pteridophyta, adalah divisi dari kingdom Plantae. Pteridophyta berasal dari kata pteron, sayap bulu, dan phyton, tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tadi memperhatikan dari sini, mendengarkan ada di blog ini, mungkin ada hal yang belum kalian pahami. Apa sudah jelas, sudah paham dari apa yang kalian dengarkan barusan? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau sudah paham, lanjut kerjakan ini. Oke, siap? Ya. Sip. Oke, di sini ini adalah kelompok belajar yang visual. Jadi kalian nanti akan mengamati sebuah video. Kalian belajarnya melalui video ini. Dipahami dulu dari apa yang disampaikan di video. Kemudian nanti setelah paham, kalian bahas LKS-nya bersama anggota kelompoknya. Paham ya? Coba diperhatikan. Ya, bisa kalian pahami. Atau ini bisa berdiri di sini, dari sini, nak, biar
bisa memperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, kali ini kita akan membedakan struktur pada lumut, tumbuhan paku, dan tanaman biji. Baik, cekidot, langsung kita cari tanamannya. Tumbuhan apa ini kira-kira? Baik, nah yang ini biru pita lumut. Oke, kita Kira-kira zoom. di rumah kalian Kita zoom lagi. banyak. Kita zoom lagi sampai kelihatan. Nih, kita zoom lagi. Baik. Nah, ini dia punya kepala. Nah, ini dia. Jadi ini adalah kantong sporanya. Disinilah nanti dia untuk berkembang. Nah, kan ini ya. Ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia yang coklat. Push tuh. Oke, yuk di zoom lagi. Kita ambil ini. Nah, oke, pelan-pelan, perlahan, dan ini dia. Nah, tolong di zoom sebelah sininya. Nah, akarnya di sini belum ada, belum kelihatan. Ya, pada lumut ini karena ini adalah lumut daun, ya. Nama akarnya di sini disebut dengan rhizoid, jadi belum akar sejati. Nah, fungsinya sama seperti akar pada tanaman berbiji, fungsinya sebagai penyerapan air dan unsur hara. Kemudian batangnya juga belum ada, belum kelihatan. Nah, di sini juga daunnya kecil-kecil, yang hijau ini. Itu daunnya. Daunnya sudah punya klorofil karena dia hijau daun, dan dia sudah kita ambil ini. Nah, Ini tumbuhan apa? ini dia. Oke, dan ada beberapa yang sudah punya stulun. Ujungnya juga seperti sebutannya juga sama, rhizoid juga. Fungsinya juga sama, menyerap air dan unsur hara. Kemudian batangnya, nah batangnya ini. Nah, ini untuk sebelum ke batang kita coba cabut jarak. Nah, jadi seperti ini akarnya. Oke. Oke, setelah itu ke batangnya. Nah, batangnya di sini memang, nah ini di tanaman paku ini memang selain dia batang, dia juga sebagai melekatnya daun. Nah, batangnya di sini disebut protalium ya. Kemudian bentuknya menyerupai lembaran kecil, berfungsi sebagai fotosintesis kalau yang warnanya hijau. Kalau yang ini sudah batang. Kalau sudah punya silom dan floem, ya sini sudah punya silom dan floem. Jadi ini batangnya ya, sampai ke atas. Nah, seperti ini paku tendurusa yang lumayan mahal harganya kalau dijual sebagai penghias ya. Kalau yang ini adalah paku sirip naga. Oke. Jadi ini paku yang berbeda. Lebih dekat lagi. Nah, ini paku yang berbeda. Kalau ini yang dewasa nanti di belakangnya sama seperti yang tadi. Di belakangnya ada sporanya. Nah, kalau yang ini dia tidak pakai spora. Nanti memang ada sporanya di sebelah sininya. Tapi kebanyakan harus dewasa, harus besar baru dia punya spora, sama seperti ini. Nah, nanti dia akan berkembang biak dengan ini. Nanti dia akan, seperti ini. Ini sudah mulai ada. Nanti dia tumbuh yang baru, sampai besar seperti itu. Oke, yuk kita ke tanaman bijinya. Tanaman bijinya kita wakilkan dengan ini dia. Besar sekali. Kalian pasti tahu ini pohon apa? Yes, betul. Pohon apa? Mangga. Pohon mangga ini sudah terlihat jelas bahwa dia juga punya batang sejati. Bagi anak-anak, setelah kalian tadi memperhatikan, menyaksikan tayangan video,
Mungkin masih ada beberapa hal yang belum kalian pahami. Apa sudah paham dengan penjelasan yang dari video tadi? Sudah paham. Alhamdulillah, kalau sudah paham, silakan kalian lanjutkan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Pertanyaan apa yang ada di database? Oke, siap? Oke, untuk yang kelompok ketiga di sini nanti kalian akan belajar secara langsung tentang tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan berbiji. Nah, di sini sudah ada tumbuhan paku, ini tumbuhan paku, sedangkan ini adalah tumbuhan lumut. Nah, nanti untuk yang tumbuhan berbiji kita keluar mencari tumbuhan yang berbiji, baik itu nanti bijinya satu, keping bijinya maupun yang keping dua. Nah, di sini ada tumbuhan paku, silahkan kalian amati menggunakan ini namanya apa? Kaca pembesar. Jadi kalian bisa amati gini dia tambah besar. Kalau ini biasa, kalau ditambah ke atas nanti penampakannya akan lebih besar. Karena fungsinya di sini adalah untuk memperbesar. Oke, silakan diamati secara langsung sesuai pertanyaan yang ada di LKS-nya. Jadi ini akar, ini batang, yang ini daun. Coba bandingkan dengan lumut, apakah bisa dibedakan? Mana batang, mana daun, mana akar? Sulit ya? Karena kalau pada tumbuhan lumut itu antara akar, batang, daunnya bukan yang sejati, jadi sulit membedakannya. Tapi kalau sudah tumbuhan paku, dia di sini sudah bisa dibedakan. Ini apa? Ininya. Kalau sudah selesai dua jenis tumbuhan ini, mari kita keluar untuk mengamati tumbuhan Pteridophyta, yaitu tumbuhan Bryophyta ya. Mari kita keluar. Karena tadi materinya ini tentang apa? Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Maka ibu ajak keluar. Karena apa? Masa ibu harus gotong tanaman ini ke dalam? Harus ibu cabut, enggak kan? Jadi kalian ibu minta langsung ke luar sini, silahkan ayo mendekat. Ya. Jadi ini pohon apa? Mangga. Pohon mangga. Kira-kira pohon mangga ini dari dua jenis spermatophyta, ya, ini masuk yang mana? Dikotil atau monokotil? Dikotil yaitu tumbuhan yang berkeping dua. Nah, pada spermatophyta di sini ya antara ini apa namanya? Batang, kemudian yang hijau-hijau itu, kemudian yang nancep ke bawah akar. Berarti sudah sangat jelas bisa dibedakan dibandingkan tadi dengan yang tumbuhan apa? Lumut. Nah, kemudian akar pada tumbuhan mangga ini, akarnya akar apa? Tunggang. Jadi bukan serabut lagi. Tapi kalau rumput ini akarnya serabut. Berarti rumput itu tumbuhan apa? Rumput. Nah, jadi rumput di sini kalau dilihat dari cirinya, di sini dia adalah akarnya akar serabut dibandingkan dengan tumbuhan mangga. Dia daunnya memiliki berbentuk apa ini? Seperti apa? Yang biasa dipakai cewek untuk ngikat rambut itu apa? Pita. Jadi bentuk daunnya di sini pita. Dibandingkan dengan ini ada cabangnya, enggak batangnya? Tidak ada. Jadi bisa membedakan ya tumbuhan monokotil
tumbuhan di kotil. Paham Farhan? Amin. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa lanjut kalian untuk diskusi tadi di kelas mengerjakan LKS-nya. Oke, siap? Sip. Sudah, perhatikan anak ya. Alhamdulillah kalian sudah melakukan, ada yang pengamatan secara langsung, ada yang secara visual, dan ada secara audio. Nah, dari apa yang kalian amati tadi, apa yang kalian dengarkan tadi mengenai tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini tentang 3 tumbuhan ini? Ada tumbuhan paku, ada tumbuhan lumut, dan ada tumbuhan biji. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu apa? Ya, silakan Indah. Tentang tumbuhan apa nak yang berbeda itu? Tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan apa tadi? Tumbuhan biji. Bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Indah. Jadi tadi menurut Indah, antara 3 jenis tumbuhan ini, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan lumut, dan tumbuhan biji, itu berbeda dilihat dari akarnya, batangnya, dan daun. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Selain kesimpulan yang disampaikan oleh Indah, ada lagi? Tadi tumbuhan berbiji, spermatopita, itu dibedakan ada berapa? Ada 2, apa saja Sultan? Bagus. Ada spermatopita itu ada tumbuhan monokotil, ada tumbuhan dikotil. Kira-kira perbedaannya dari 2 jenis tumbuhan monokotil dan dikotil itu apa? Dilihat dari akarnya bagaimana? Dikotil akarnya adalah tunggal. Kalau yang monokotil berakar serabut. Jadi bedanya dikotil sama monokotil tadi, kalau tumbuhan monokotil akarnya serabut, kira-kira dia berbatang dan ada batangnya enggak? Maksudnya bercabang enggak batangnya? Kalau pada tumbuhan monokotil. Jadi kalau monokotil tidak bercabang. Contohnya apa? Tumbuhan jagung. Ya. Nah, kemudian kalau yang dikotil, batangnya bagaimana? Bercabang atau tidak? Bercabang. Akarnya? Akarnya akar tunggal. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai mengenai perbedaan 3 jenis tumbuhan, paku, lumut, dan spermatopita. Alhamdulillah kalian sudah paham semua? Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, ya, tentang 3 jenis tumbuhan itu tadi, yaitu tentang Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Akan tetapi tugas ini cara pengumpulannya berbeda-beda tergantung dari jenis belajar kalian. Bisa mengumpulkan melalui tulisan, bisa melalui buat video, ya. Kemudian pengumpulannya kirim melalui via WA Japri ke Ibu. Paham tugasnya? Ya, paham. Alhamdulillah kalau sudah paham, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 minggu kemudian. Baik, Bu Nunung, terima kasih. Kemarin sudah kita observasi di kelas. Sekarang sudah ada PP untuk saya melakukan pasca dari
Pembelajaran di kemarin. Nah, untuk percakapan hari ini, apakah tujuan yang Ibu ingin kemarin sudah tercapai? Alhamdulillah, dari proses pembelajaran kemarin kan tujuan pembelajarannya adalah siswa itu dapat melakukan pengamatan secara langsung, pengamatan tentang kingdom tumbuhan. Alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah. Dan saya lihat kemarin juga anak-anak antusias, apalagi yang kinestetik Ibu itu Iya. anak-anaknya luar biasa. Kemudian setelah ini Ibu identifikasi apa? Misalnya ada menurut Ibu pribadi kekurangan yang perlu ditambah atau diperbaiki untuk langkah selanjutnya. Mungkin kemarin kan memang kita kontennya masih pakai punya Iya. orang lain Bapak ya. Iya. Aslinya punya Sampian ya. Iya, iya. Maaf saya pakai Pak ya, karena soalnya saya lihat itu menurut saya sudah bagus. Akhirnya saya kemarin Bu pakai kontennya Pak Aap. Mungkin kedepannya saya juga berkeinginan untuk membuat konten seperti yang Pak Aap buat. Kita kerjasama ya Bu. Bisa Ya. Bapak. Berarti itu termasuk aksi nyata ya Bu. Nanti Iya. kedepannya Ibu ingin membuat konten berdiferensiasi. Iya. Baik. Kemudian Bu yang terakhir ini kapan itu Bu kita mau aksi nyata itu? Ya mungkin insya Allah mungkin tahun ajaran baru aja Pak. Soalnya sebentar lagi kita waktu efektifnya kurang 2 minggu. Insya Allah mulai tahun ajaran baru berarti 2003-2004. Bulan nantinya, Juli kan tahun ajaran itu mulai bulan Juli. Jadi kita sebelum itu mungkin Insya sudah Allah, iya. ngerancang RPP yang Iya. berdiferensiasi. Ya, Bu. Iya, terima kasih Oke, Pak. saya sangat puas sekali Bu. Biasanya kita berkolaborasi, saat ini juga kita berkolaborasi untuk di kelas kemarin. Luar biasa, Ibu penampilannya menurut saya pribadi sangat menginspirasi saya. Yang dimana saya sebenarnya Bu kurang untuk bisa berkomitmen seperti Bu Nunung kemarin di kelas, gaya bahasanya dan yang lainnya itu bisa saya tiru juga. Terima kasih Terima Pak. kasih. Kedepannya Sama-sama. saya harap berkolaborasi lagi. Iya, semoga tercapai. Begitu. Alhamdulillah tugas dari Pak Aap sudah dilaksanakan dan sebagai teman sejawat saya rasa jadi dengan adanya teman sejawat kolaborasinya Pak Aap dengan Ibu Nunu ya, mungkin dengan ini bisa dilanjutkan Ibu ya. Kenapa? Mungkin dengan adanya Pak Aap di sini sebagai CGP sudah banyak masukan. Harapan saya juga nanti Pak Aap juga bisa memberi ke teman-teman yang lain ya. Jadi apa yang sudah ilmu-ilmu yang Pak Aap sudah didapat bisa disalurkan ke teman-teman yang lain, sehingga paling tidak teman sekolah ini juga semua bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya. Terima kasih Bu Sama-sama, Nunung Bu. sudah menjadi partnernya Pak Aap. Dari dulu ini Bu selalu kerjasama. Jadi mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah dilaksanakan Pak Aap bisa memajukan sekolah ini terutama. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.